selamat sore. Jumpa lagi bersama kita di Gripping. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan ngobrol santai bersama sang eksplor. Siap. Oke, Terima kasih. meluangkan waktunya di sini. Alhamdulillah. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, di sini kita akan ngobrol seputar tentang pengalamannya ya. Pengalaman yang paling creepy di mana? Pengalaman yang paling creepy, aku bingung ya untuk tentang lokasi-lokasi, semuanya sih hampir sama. Hampir sama, cuma ada kesan-kesannya, paling ada salah satu lah untuk yang lebih creepy dibanding yang lain. Cuma untuk yang satu-satu seperti ini kan ada bab-bab yang nggak harus disampaikan, ya kan. Kadang keceplosan, entah itu lokasinya ada lagi yang dianggap sebagai tempat pesugihan. Kayaknya kalau itu diobrolin, kayaknya nggak enak ya. Lebih baik untuk yang batasan yang lain aja. Kalau untuk yang creepy, menurut aku pribadi, untuk daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, belum ada yang ngalahin di Bali. Di Bali. Kalau di Bali itu memang udah saya anggap apa ya, lokasi yang menurut saya benar-benar creepy, dalam arti karena di sana udah adatnya atau gimana ya, setiap pagi terus dikasih kayak semacam apa, dupa ataupun nah itu yang bikin lebih darurat untuk daerahnya. Jadi selama explore sendiri itu pernah lihat penampakan secara langsung gitu? Kalau untuk pernah lihat penampakan secara langsung hampir setiap explore, tiap lokasi gitu. Cuma aku nggak berani untuk menyampaikan ke penonton, semuanya tak alihkan, aku halusinasi. Aku takut yang saya lihat itu belum tentu benar. Jadi apa kesimpulan yang saya lihat itu ya saya anggap halusinasi. Apa aja sih. Takutnya dimanipulasi oleh pikiran. Nah, bisa jadi gini, misalkan aku mengeksplor suatu tempat atau rumah itu milik warga misalkan. Dan di situ aku menyampaikan rumah ini ada genderuwo misalkan. Pasti orang-orang akan mempercayai tempat itu ada genderuwo, ya kan? Dan apalagi untuk pemiliknya, terus anak familinya tahu semua di situ ada genderuwo, nggak berani untuk menempatin. Suatu saat kalau aku sudah meninggal, apa yang saya sampaikan akan dipertanggungjawabkan. Nah itu genderuwo itu dari mana ya misalkan gitu ya kan? Kalau pengalaman yang paling seru, misalkan kita lagi ekspor ternyata digerebek sama warga. Oh pernah. Pernah Itu kayak gitu. Itu cara komunikasi sih, cara komunikasi. Ya. Yang mudah mengizinkan saya itu security baru. Jadi wilayahnya kan separuh itu disewakan, yang separuh itu masih hak jadi dari pemiliknya. Nah saat yang udah ngizinin itu adalah security yang menyewa, security yang asli dari tempat itu ya menggerebek aku, yang pakainya doreng ya kan. Pakaian doreng, yang satunya itu kayak security apa ya tahu gitu, cuma agak jelas. Jadi videonya tuh kalau dibilang nanti nggak sampai endingnya terakhir, dikirain itu rekayasa atau settingan gitu loh. Itu sih pengalaman saat gerebek sekali ya. Kalau yang lain mungkin nggak pernah nampak di kamera. Untuk pengalaman explore, lebih suka alam atau bangunan pabrik atau rumah sakit tuh lebih greget gitu lokasi? Outdoor apa indoor lah misalnya. Ya, gitu, kayak gitu. Sebenarnya kalau dalam konten explore, kalau aku menilai dalam artian peribahasa atau bahasanya, explore itu menjelajahi suatu tempat dan menceritakan suatu tempat. Kondisinya seperti apa kita tunjukkan kepada penonton. Dan kalau bisa memberikan suatu edukasi, emang tadinya itu tempat apa dan dipakai untuk apa, ya kan? Kenapa harus terbengkalai? Sebenarnya detail dari sebuah explore itu yang kita sampaikan. Karena tujuan saya untuk explore, jadi terbilang saya lebih suka dalam indoor dalam arti suatu bangunan tadinya itu apa gitu. Tapi kalau untuk outdoor itu semacam kayak ya hutan ataupun tempat-tempat yang dianggap taman ataupun yang lain ya. Ada sih beberapa lokasi yang saya explore untuk outdoor, itu pun direkomendasi sama viewer atau sahabat-sahabat bolang, katanya untuk tempat yang angker ya kan. Sebenarnya dalam artian explore siang pun juga bisa, tapi aku membalikan, explore
juga, dan untuk mencari sisi misterinya atau terbilang antara itu mitos atau fakta ya di malam hari itu. Dan ini Cak, mau nanya lagi. Perizinan paling sulit saat explore di mana? Kalau untuk perizinan, semua orang explore pasti mengalami hal yang paling sulit itu adalah izin. Ya. Izin paling sulit itu. Kadang izinnya tuh bisa, terus ada komersil yang lebih banyak, pasti itu. Kadang orang-orang teman-teman juga nih apa ya, harapan saya sih buat konten-konten explore dan juga untuk sahabat-sahabat yang menonton video-video orang explore, mereka beranggapan paling gampang. Apalagi untuk konten-konten explore yang masih pemula ya kan. Mungkin orang-orang explore itu paling gampang, tinggal masuk gitu. Karena mereka melihat hanya dari sisi video YouTube iya. ya kan. Tapi mereka nggak tahu Perjuangan ya. perjuangan untuk izinnya berapa ya kan. Sedangkan anggaran untuk explore itu nggak cukup terbilang sekian ya, paling udah belum untuk transport, belum untuk yang lain ya kan. Ini kendala yang dalam arti yang belum tahu dari penonton. Perjuangannya. Tapi kadang penonton cuma bilang ini, itu dari skillmu, kamu yang explore ya kan. Tapi tak balikan lagi, karena aku hobi explore, jadi aku nggak mengesampingkan, ibaratnya itu nggak memandang anggaran yang keluar. Beda lagi kalau orang explore, maksudnya dalam arti mencari uang, dia pasti merinci tentang pengeluaran ataupun pendapatan. Itu pasti itu. Ada lagi gak pengalaman kalau habis explore itu ada yang ngikutin tuh nyampe rumah atau gimana? Ada tuh, semacam kayak itu ada sih. Ini antara semua itu sugesti ya, sugesti karena dalam pikiran kita. Aku explore di pabrik ceper atau pabrik gula yang ada di Jawa Tengah. Itu ada videoku, aku halusinasi melihat sosok kuntilanak merah, dan di situ emang sempet kaget karena jaraknya tuh sekitar ada 3 langkah atau 5 langkah tuh, deket banget posisinya dengan raut wajah yang mungkin orang akan bilang itu marah, karena posisinya pakaiannya tuh merah-merah kecoklatan atau merah-merah gelap, terus rambutnya terurai dan wajahnya ini penuh dengan darah. Tatapan matanya tuh kayak sinis banget gitu, Tajam ya. kayak gimana, kayak orang nggak suka itu pasti tahu ya. Iya. Sinis lebih. Nah, di situ aku sempet untuk kabur sebentar. Aku penasaran apa yang tak lihat itu benar apa tidak. Dan di situ barengan pula sama seekor anjing yang besar, hitamnya itu hitam mulus kayak apa ya, kayak ayam cemani, hitamnya kayak mulus gitu, matanya merah, dan itu ngikut sampai tengah perjalanan. Sampai tengah perjalanan, entah itu halusinasi atau sugesti saya sendiri. Aku berhenti di tengah jalan di Indomaret, ini fakta ini, aku bukan untuk dan lain-lain, fakta aku lihat sendiri. Di situ aku berhenti, tak suruh balik, akhirnya dia itu balik. Anjingnya itu, anjing yang besar itu balik. Itu fakta itu, aku nggak pernah cerita dan lain-lain itu. Tapi itu memang pengalaman. Terus untuk perempuan juga, perempuan tuh saat waktu di Sidoarjo, aku pulang ke kos, suara perempuan nangis ini di luar. Sampai 3 kali aku keluar tapi nggak ada. Itu fakta itu. Tapi nggak pernah aku tunjukin di publik, masalahnya aku nggak bikin video waktu itu. Maksudnya kalau setiap explore kalau suara-suara gitu udah dianggap biasa aja gitu. Biasa. Karena suara-suara kan mungkin gini. Kalau untuk suara-suara kan bisa jadi itu warga ataupun suara alam yang mungkin menyerupai. Positifnya ya kan? itu. Semua sih saya anggap secara logika. Aku nggak mau nambah-nambahin embel-embel dan lain-lain. Kalau untuk merinding, orang yang penakut, ya kan, belum tentu dia itu nggak merinding. Betul. Ya kan. Kadang orang penakut bisa merinding, bisa enggak. Orang yang berani pun juga bisa merinding. Itu yang saya simpulkan. Jadi merinding kadang itu aura positif dan aura negatif itu berbenturan. Kalau secara logika saya, jadi aku memasuki tempat misalkan, terus tiba-tiba merinding ya kan, ya ini aura positif, aku mundur dulu, habis mundur masuk lagi. Kadang orang yang lagi ngobrol seperti ini ya, ngobrol santai, terus ngobrolin tempat yang angker misalkan, terus tiba-tiba kamu ngobrolin sesuatu merinding, karena sugesti dari pikiran kamu udah ke sana, dan timbullah aura yang positif dan negatif itu terbawa. Itu kalau saya menilai sih. Ada nggak tipsnya nih sebelum explore misalnya kita biar berani gitu ke satu tempat ini itu harus gimana? Tapi semuanya itu kembali lagi ya ke kepercayaan masing-masing ya.
mungkin keyakinannya beda-beda. Jadi ya sebisa kita doa dulu lah, namanya juga hobi itu ekspor, apalagi tantangan hal seperti ini memang benar-benar berat, resikonya berat. Ya intinya ya doa lah, nggak ada lagi. Sehebat-hebatnya apapun ilmu dalam spiritual, sehebat-hebatnya kamu punya pegangan ilmu spiritual, tapi kalau emang udah apesnya mau gimana lagi? Pernah nggak waktu explore itu lari atau kabur? Ya itu, ya hampir keseringan juga. Kalau udah kaget, setiap manusia ada 3 fase. Kalau menurut saya ya, versi saya. 1, orang kalau bisa kabur itu udah bener-bener alhamdulillah. Orang kalau udah ketemu bisa shock. Shock ini dalam arti dia bakalan akan ibaratnya apa? Orang ketempelan atau apa ya ibaratnya itu. Ini yang 2. Terus yang ketiga pingsan. Kebanyakan orang kalau udah tahu itu pingsan. Ada lagi yang udah shock itu lihat sesuatu udah ditanyain udah penggong. Ibaratnya apa ya? Kayak namanya apa ya? Ya shock itu, ya kan? Udah nggak bisa apa-apa. Nah kalau kita bisa kabur, alhamdulillah. Sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuatnya orang punya ilmu, kiai ataupun yang lain, ketemu hal-hal seperti itu mungkin dia kaget. Karena alam kita dan alam mereka itu memang berbeda. Tapi intinya kita itu kan tujuannya untuk eksplor bangunan. Yang penting kan menceritakan lokasinya ataupun yang lain. Kalau misalkan ada hal seperti itu ya mungkin itu adalah sebuah bonus. Itu pegangan saya sih, sebuah bonus. Tapi kalau memang ada yang mau nampakkan ya itu, ya itulah bonusnya kita untuk eksplor. Oke, jadi gini ya. Kapan ada rencana ke Bali lagi? Soalnya kan kesannya menantang ya, tertantang pengen ke sana lagi. Rencana kapan? Insya Allah ini hari ini kan aku balik berarti itu otomatis persiapan nanti aku rencana akan ke Bali akhir bulan Oktober kali. Perencanaan, tapi nggak tahu lagi karena musimnya sekarang kan masih PPKM dan masih lain-lain susah. ya, jadi agak susah mungkin Nah, perencanaan. Sekarang lagi di Bandung nih. Heeh. Yang di Bandung. Terdampar di Bandung. Sampar. Rencananya nih dari Bandung, Cak mau kemana lagi nih? Rute aku mau ikutin rute. Jadi rutenya dari Bandung mungkin ke Cirebon. Itu tujuan dari rute. Nggak tahu nanti untuk tengah-tengah Majalengka atau mana nggak tahu. Jadi rutenya emang udah tak planning. Nanti Cirebon, terus ke Tegal di pabrik gula. Habis itu udah langsung takut. Sebenarnya untuk Jawa Barat masih banyak lokasi yang seharusnya saya bikin konten karena itu semua kan dokumentasi. Kalau orang hobi kan dokumentasi seperti itu kan memang layak ya kan. Sama aja kayak orang mancing. Di sana ada tempat mancing. Kalau kalian nggak ke sana tuh kayak gimana? Kurang penasaran kan? Sama. Tapi dibalikan lagi. Mancing anggarannya berapa ya kan? Memang kalau anggarannya udah berlebihan itu memang benar-benar jiwa hobinya pemancing beneran. Tapi kalau untuk hobi mancing biasa sekedarnya mungkin anggarannya nggak begitu mahal. Karena menurut versi saya sama juga dengan orang eksplor. Kalau orang eksplor itu hanya di daerahnya aja mungkin nggak akan mengeluarkan anggaran banyak. Tapi kalau orang eksplor itu udah keluar daerahnya, misalkan Jawa Timur atau Jawa Barat, Jawa Tengah, pasti anggarannya udah banyak. Sama dengan kayak hobi mancing, nah menurut aku. Ini Cak, saya mau nanya. Ada rencana nggak planning ke depan buat ke luar negeri explore? Dulu ini sebenarnya belum ada orang tahu dan aku nggak pernah cerita. Di WA untuk list lokasi semua itu sudah. Perizinan itu sudah ada 7 lokasi. Foto-fotonya semuanya udah dikirim, listnya udah dikirim. Saat aku mau pengurusan untuk visa atau apa? Paspor, ya kan? Saat pengurusan Corona datang. Itu 2018 bulan Februari. Kalau nggak salah itu 2019 bulan Februari. Itu waktu mau ngurus apa? Paspor itu semuanya udah punya kontak-kontaknya orang mau yang bantu untuk pengurusan paspor dan izinnya semua yang ada di Malaysia sama Singapura
itu semua udah Dua negara itu. semua, tapi gagal sampai sekarang udah nggak tak terusin. Februari itu kan awal-awalnya corona. Awal corona, aku masih di Solo itu. Aku masih ingat masih di Solo itu persiapan mau pengurusan paspor, akhirnya corona datang, wis kena corona ini akhirnya nggak bisa kemana-mana. Semua dampak imbasnya mungkin ya. Tapi nanti kalau udah normal lagi gimana tuh? Nggak tahu Gas nanti, terus. nggak tahu. Gas. Karena gini, waktu itu aku ada yang endorse, Ya. ada yang endorse untuk semuanya, udah ada yang nanggung paspor, terus untuk tiketnya dan lain-lain, perizinan juga semuanya udah. Kontak-kontaknya, maksudnya komunikasi dari yang endorse untuk perizinan semuanya udah semua. Jadi 7 lokasi itu semuanya tinggal masuk Masuk aja, aja. tinggal masuk. Tapi karena corona ya jadi Berat batal. ya. Gimana? Itu terakhir. Makanya kalau untuk luar negeri emang harapan saya sih, karena aku orang ekspor. Kalau untuk daerah Indonesia aja sih semua sama sih. Orang ekspor di Indonesia banyak banget, hampir ribuan. Iya. Hampir ribuan menurut saya ya, karena kita nggak tahu. Aku nilai-nilai dari daerah sini, banyak banget daerah sini, banyak. Jadi disitulah aku bisa menyimpulkan banyak, hampir ribuan. Kenapa? Aku lihat dari ini bauannya yang banyak banget. Tapi semuanya sama dalam arti mereka itu ekspornya ya masih dalam kategori apa ya, Indonesia doang kan misalnya gitu. Kalau untuk luar negeri udah berbeda lagi nanti, ya kan? Dari segi peralatan mungkin. Kalau peralatan sih hampir sama semua. Kalau Kalau luar negeri kan itu kan ada spirit box tuh. Spirit box di sini sebenarnya udah ada. Banyak yang konten-konten ekspor itu pakai spirit box. Pakai. Banyak, si sahabatku si Bak juga Bakso ada juga ya. pakai. Tapi kalau dalam kategori meyakinkan ke penonton kan agak sedikit bingung juga ya kan. Itu kan pakai alat, ibaratnya alat elektronik ya. Iya. Dengan hal seperti itu kita nggak tahu entah itu benar atau tidak gitu. Ya mungkin kalau emang ada sesuatu yang menjanggal mungkin bonus, saya kira sih seperti itu. Kayak terus ada lagi kayak detektor apa itu, Terus kita terus ya. kayak semacam terus didit yang itu. Menurut aku sih bisa dimainkan hal seperti itu, tapi untuk meyakinkan penonton apakah itu memang benar, bisa jadi itu kalau ketemu bahan logam bisa nyala ya kan. Iya. Gitu loh. Itu takutnya itu buat nyari emas, kayak nyari besi, kayak tembaga ya kan, harta karun itu. Tapi kalau tujuannya masa setan ini harta karun ya kan. Nah ini loh, itu jadi pertanyaan. Ya bukan untuk bahas yang lain ya, karena yang lain juga pakai alat seperti itu. Enggak, maksudnya itu secara logika aja gitu. Saya boleh request nggak? Apa itu? Nanti next ditunggu di Jepang ya. Jepang. Hutan Aokigahara, wah, cocok cak sana juara pasti. Hutan bunuh diri. Bentar tak mikir dulu aku. Sama rumah sakitnya yang rumah sakit jiwa di sana, wah mantap. Aku setiap komen di mana-mana aku bisa kok. Dari Jepang hadir loh, ini kan berarti aku dari Jepang. Ada kan nih Cak, idola sendiri dari explore malam? Ada. Siapa? Bukan ekspor malam sih. Ya, dari explore. Aku dari awal itu udah mengidolakan seorang, dan itu memang saya anggap sebagai seorang panutan lah. Bukan dalam panutan yang harus mengikuti terus, enggak. Iya. Maksudnya itu dalam segi terfokus dari situ itu ada, yaitu Explore with Josh. Saya salut sama beliau nih, dia ekspornya itu mancanegara, bukan suatu yang di daerahnya aja, enggak. Dia tuh pindah-pindah ke Prancis, ke Jepang, ke Indonesia juga udah pernah ke ini. Walaupun eksplornya siang, ya kan, ataupun malam, tapi dia tuh memberikan suatu edukasi dengan peralatan yang mungkin emang saya anggap komplit ya, semua peralatan ada. Tapi salutnya di mana-mana dia itu punya dokumentasi, itu yang saya pengenin sih. Kalau aku tuh ekspor mancakota, mancakota ya kan, itu kan mancanegara itu kan. Nah, sedangkan kalau dipikir-pikir anggaran berapa yang dikeluarkan oleh Widjos? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan, itu yang saya salut. Terus satu lagi Cak, kota mana yang belum pernah diekspor sama Cak Bron? Kalau untuk Jawa Barat,
Pulau Jawa sih habis mengikutin aja sih aku. Banyak yang belum tak ekspor tapi kayak Pacitan misalnya, banyak yang request Pacitan apa lokasinya, tapi di sana tuh banyak kan gua, jadi aku mau ke situ nanti kontennya berbeda. Emang explore, kita mengeksplor, memberikan suatu edukasi di gua-gua. Di situ ada 1001 gua, Oh, banyak. ya kan, 1001 gua. Itu sebenarnya kalau dalam konten untuk edukasi, 1001 gua 1 tahun pun belum selesai loh. Iya, 1000. Nah, sekarang 1 tahun tuh berapa hari? 365 ya. 365. Ya, 365 hari. Ya, sedangkan di situ ada 1001 gua. Nggak selesai loh. Berapa tahun ekspor? Satu gua apa gitu? Nah, iya makanya itu Bapak pikir-pikir bikin channel aja ya kan. Bikin channel aja gua Indonesia ya kan. Satu kota aja udah bisa bikin 1 tahun upload itu. Luar biasa itu. Gimana? Kan? Oke, udah cukup. Udah cukup. Udah cukup. Enggak maksudnya ntar dikat aja nggak perlu Iya. dikat aja ya. Enggak santai-santai apa. Kalau memang ya udah ya. Terserah. Part kedua. Pilihan gua. Oke teman-teman, mungkin itu aja ngobrol santai bersama Sang Explore Cak Mola. Siap. Terima Guys, kasih jangan lupa. waktunya. Jangan lupa subscribe Nah. channelnya Gripping Night. Gripping Night. Karena support dari kalian itu juga penunjang buat kita itu semangat. Tanpa support kita mungkin bakalan akan berpikir lain-lain. Karena membuat suatu karya itu, kalau menurut saya ini sedikit curhat ini buat teman-teman ini, sahabat-sahabat bola atau siapa atau viewer semuanya lah. Orang-orang explore tak ada support dari kalian bakalan akan tumbang. Banyak sahabat-sahabat saya yang udah tumbang di tengah perjalanan. Sudah ke Monet di YouTube, udah dipercaya di YouTube, banyak yang tumbang karena sepi dari support dari kalian. Supportnya apa? Kalian tombol subscribe, kalian share itu ataupun kalian komen atau apa, itu adalah support. Kalian nge-share ke Facebook. Satu, nanti kalau misalkan ada 5 dari sahabat kalian, mungkin akan menambah juga kan view-nya yang nonton ataupun yang subscribe. Oke, aja. Oke, terima kasih dari Cak Siap. Bolang telah berbagi pengalaman selama Siap. explore. Alhamdulillah. Mungkin itu aja teman-teman ngobrol santainya. Oke, kami dari Gripping Night pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. See you. See you.